Nah, ikhwan fillah azakumullah, demikian tadi terkait salam ya. Karena secara asal salam itu adalah doa dan ucapan. Jadi sebisa mungkin diucapkan. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang tadi diterangkan. Adapun salam dengan mujarradul isyarah, ya, dengan sekedar isyarat tanpa ucapan, tanpa doa, ya, ini dimakruhkan oleh ulama. Ya, solusinya ya tadi, kalau kita salam dengan isyarat, maka iringilah dengan salam. Misalkan begini atau begini atau begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan seterusnya. Itu jadi sunnah. Kecuali isyarat tersebut tidak memungkinkan kita untuk mengucapkan salam. Karena jauh atau dalam kondisi seremonial yang ya hal-hal tertentu, maka kita niatkan doa ya. Jadi dengan isyarat kemudian dalam hati kita ucapkan doa bagi yang kita salami tadi. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'jazun nasi man ajuza fid du'a. Manusia yang paling lemah adalah manusia yang lemah dalam berdoa, enggak semangat dalam berdoa. Itu manusia yang paling lemah. Jadi manusia yang paling lemah adalah manusia yang paling lemah dalam berdoa, paling malas dalam berdoa. Itu lemah orangnya. Wa abkhalun nasi, dan manusia yang paling bakhil, man bakhala bis salam, yaitu orang yang paling bakhil terhadap salam. Demikian diriwayatkan oleh Tabrani, ya, dengan sanad yang jayyid. Dalam hadis ini, ya, ada dua ungkapan di sini dari Rasulullah, yaitu a'jazun nasi man ajuza bid-du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang malas dalam berdoa. Bahkan kalau dia tidak mau berdoa, itu adalah orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang tidak mau karena sombong, tidak mau berdoa kepadaku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dengan hinanya. Jadi Allah itu cinta kalau kita itu banyak doa, merengek, memohon dalam doa. Dan jangan samakan dengan manusia. Saya pernah menemukan seseorang yang ketika tak nasihati untuk berdoa, malah mengatakan, saya malu. Ya, saya sudah diberikan kenikmatan banyak, masa masih minta terus sih? Masa masih doa terus, minta terus? Kan Allah sudah ngasih banyak. Ini seolah-olah kan sepertinya benar ya, tapi ini sombong. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Ya, Allah itu semakin kita minta, semakin kita merengek, semakin kita memohon, Allah itu cinta. Tetapi makhluk kalau direngek, diminta pasti nggak senang. Jadi berbeda antara Allah dengan makhluknya. Manusia kalau diminta jengkel dia. Tapi Allah semakin diminta, semakin dimohon, semakin kita merengek, meratap kepadanya, Allah semakin cinta kepada hamba yang demikian. Ya. Sehingga orang yang paling lemah adalah orang yang malas dalam berdoa. Dan orang yang kuat adalah orang yang dia yakin dalam berdoa, semangat dalam berdoa. Karena doa itu sebab Allah turunkan pertolongan. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, "Innama yansurullaha bil ummah bi du'afaihim wa ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim." Allah akan tolong umat ini, ya, Allah akan tolong umat ini ketika di tengah-tengah umat ini ada 4 golongan. Yang pertama ada orang lemah, ada du'afa, orang-orang lemah. Yang kedua ada orang-orang yang berdoa. Yang ketiga ada orang-orang yang ikhlas. Yang keempat ada orang-orang yang sholat, menjaga sholatnya. Maka Allah akan tolong umat ini, innama yansurullah hadhil ummah, ya, bidu'afaihim, ada orang lemahnya,
wa du'aihim ada orang yang berdoanya, wa ikhlasihim ada orang yang ikhlasnya, wa salatihim ada orang yang menjaga salatnya. Maka Allah akan tolong umat ini. Dan kebalikannya, Allah akan biarkan umat ini kalah dengan musuhnya, terhina di hadapan musuhnya, tidak ditolong oleh Allah ketika orangnya itu sombong. Orangnya nggak mau doa, nggak mau menjaga sholat, nggak ikhlas karena Allah. Allah akan biarkan dia dan tidak akan ditolong. Kalaulah dia menang, menangnya dengan kesombongan. Maka perlu dicatat di sini ya, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, justru doa adalah dalam hadis riwayat Abu Dawud, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata dan pedang bagi seorang muslim, seorang mukmin. Jadi doa, senjata pertamanya seorang muslim adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sayangkan ya, ketika ada orang yang berbicara untuk membantu Palestina, kemudian kita mengatakan, yang penting kita doa. Doa-doa, kalau doa-doa tok nggak bakalan kamu menang. Allahu Akbar. Ini ucapan kelihatan sepele, tapi sangat besar di sisi Allah. Justru menangnya kita itu, kalau kita rajin berdoa, memohon kepada Allah, kemudian diiringi dengan usaha-usaha kita, sebagai bentuk kesempurnaan dari tawakal kita. Ya. Siapa yang berdoa tidak berusaha, ya berarti kurang serius doanya. Siapa yang berusaha tanpa doa, ya sombong berarti dia. Harus dua-duanya, doa dan berusaha. Maka penting ya bagi kita untuk semuanya ya meyakini doa kita pasti dikabulkan. Dan ibadah yang paling mudah adalah doa. Nggak usah wudhu, nggak usah ke masjid, kita doa saja. Istighfar doa, taubat doa, zikir itu doa. Jadi banyak-banyak kita berdoa. Astagfirullah wa atubu ilaik. Atau yang akan memberatkan timbangan kita nanti di akhirat, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Banyak-banyak berdoa. Ibadah yang paling ringan, nggak harus wudu dulu, nggak harus biaya, tinggal kita ucapkan dengan lisan kita. Maka jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Kemudian yang terakhir, yang Rasulullah sebutkan, abkhalun nas man bakhala bisalam. Orang yang paling bakhil, orang yang paling medit, paling kikir adalah yang paling bakhil terhadap salam. Enggak mau mengucapkan salam atau tidak menjawab salam. Ya. Jadi ketemu orang apalagi yang kita kenal, ucapkan salam. Apalagi santri ini. Ya. Ketemu ustadznya bukannya assalamualaikum malah menghindar, kan ada kadang kayak gitu, bener gak? Ya, izin, alasannya malu, wah ono ustadz, minggir. Minggir. Seharusnya ketemu ustadznya, atau ketemu orang yang lebih tua, ya, dia datangi, dia salam, assalamualaikum ustadz, assalamualaikum pak, assalamualaikum, kalau kakaknya mas, kak, begitu. Jika kita malas dalam salam, berarti antum bakhil. Sekarang anak tanya, Adam mana Adam? Adam, antum mau nggak disifati sebagai seorang yang bakhil? Nggak mau kan? Berarti kalau ketemu ustadznya salam. Coba salam. Nggak dengar kan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Adam ya? Yang lainnya juga sama ya. Kalau ketemu, apalagi gurunya, ustadznya, temannya, orang yang tua, salam. Kalau berpapasan, jangan malah menghindar. Dihadapi, assalamualaikum. Itu didik mental kalian. Kalau ada orang kemudian menghindar, ya mental kalian nanti akan lemah. Bakhil dan lemah.